Selamat datang di Marginton Official. Berikut saya akan memberikan cara membuat kebaya dengan 2 kutu baru dan 8 kupnat. Kita mulai dengan membuat pola dasar baju wanita dulu. Seperti biasa, saya memakai untuk lingkar badan saya adalah 92, saya bagi 4 ditambah 3 sama dengan 26. Ini sudah rumus ya untuk mencari lebar depan. Ini dari titik awal ke sini biasa 26, tarik 8 untuk lehernya, 10 kita hubungkan seperti biasa. Ini kita turunkan 2,5, kita hubungkan. Selanjutnya dari titik pangkal ini lehernya kita bahu 12. Selanjutnya seperti biasa, bawah juga lebar dari ini. Saya pakai panjang 70 ya. Dari titik ini yang lurus di atas tadi sama lebarnya 26 kotak ya. Selanjutnya seperti biasa, saya pakai panjang punggung saya untuk mencari garis pinggang ya. Saya adalah 37, dari biasa dari garis kedua turun adalah 37. Panjang sisi saya ada 15, dari garis pinggang kita naikkan untuk ini garis ketiga ya. Ini panjang sisi saya adalah 15. Selanjutnya kita majukan 1 cm, kita hubungkan dengan garis ketiga tadi ya, dengan garis punggung sudah biasa ya. Dari garis ketiga kita hubungkan dengan garis punggung, jadilah lubang lingkar lengannya nih. Selanjutnya di bawah saya keluarkan 3 cm, 5 juga boleh ya, 3 saja karena kebaya biar ngepres ya. Ini 3 saya hubungkan dengan tadi garis pinggang yang maju 1 cm. Selanjutnya membuat kupnat. Untuk pola depan itu kupnatnya 4, di belakang 4, jadi nanti 8 ya. Di sini tadi lebar pola depan sudah diambil, ada maju 1 cm, berarti masih tersisa 25. Ini akan dijadikan 2 kupnat. Jadi harus kita bagi 3 ya. 25 dibagi 3 sama dengan 8,3. Itu 8,3 dari yang kita ambil tadi 1 cm, 8,3 kira-kira di sini. Nah, karena kupnatnya 8, jadi lebarnya itu setengah senti, bukan 1 cm ya. Jadi setengah senti ke kanan dan setengah senti ke kiri, kecil ya. Selanjutnya dari titik tengah tadi yang 8,3 kita ke arah kiri menuju kupnat yang kedua. Kupnat yang kedua sama panjangnya 8,3. Sini ke sama caranya, cuma beda panjangnya
setengah senti, sini ke kanan setengah senti, ke kiri setengah senti. Nah, selanjutnya kita untuk tinggi kupnat sama ya, 11. Yang lebar kupnatnya setengah ke kanan atau 1 cm ke kanan atau ke kiri itu tingginya sama. Untuk pola depan adalah 11, bawah 11. Selanjutnya kita hubungkan. Ya. Sambungkan sama seperti kalau membuat kupnat yang 1 cm. Ini jadi ramping ya kupnatnya. Ini ke kanan setengah senti, ke kiri setengah senti. Selanjutnya untuk menuju kupnat yang kedua, kita ukur tadi dari titik tengahnya kupnat yang pertama ini di sini, kanan setengah senti, ke kiri setengah senti, tingginya sama 11. Atas tinggi, bawah turun 11 sama. 11 ya. Ini kita hubungkan. Setengah senti ke kiri, setengah kiri, setengah senti ke kanan. Nah, jadi jarak ke sini dari titik tengah kupnat pertama ke kanan adalah 8,3, ke sini juga 8,3. Titik tengah dari ujung awal pola pertama adalah 8,3, jadi 8,3 juga. Jadi rapi ya, seperti ini. Selanjutnya membuat kerah selendangnya atau sampirnya ya. Untuk dua kutu baru, kita mundurkan dari titik awal ini yang lebar 26, kita mundurkan 1 cm. Ini bawah, mundurkan 10 boleh, 8 boleh ya, seperti 8. Selanjutnya yang kita mundurkan tadi ini 1 cm dengan yang kita turunkan 8, kita hubungkan ke bawah sepanjang baju yang kita inginkan.
sepanjang baju yang kita inginkan. Sini ya, titiknya ada di sini. Tuh, kita garis, kita hubungkan dulu pelan, dan kita mundurkan 1 cm dengan yang kita turunkan 8 dari titik awal pola baju. Nah, tuh kita tarik ke bawah sepanjang baju yang kita inginkan. Karena saya pengennya di sini 70, ini tarik. Tulis ya. Selanjutnya kita merapikan yang di bawah dulu, ya, untuk membuat ujung sampir. Ujung sampir tambah keran titik awal yang mulai dari 20. Nah, kita lebarnya kita turunkan 5 sini ya, kita turunkan 5. Ini titik awalnya ya. Nah, turunkan 5 atau 10 boleh, kalau mau yang lancip itu di ujung sampirnya ya. Sini sampai 5. Nah, kita tarik garis lurus karena diturunkan 5. Ini batasnya, kita tarik garisnya. Selanjutnya kita hubungkan ke yang kita mundurkan 3 cm di sini ya. Kita hubungkan. Harus pas kalau supaya, jadi harus hati-hati, tidak boleh bergeser, harus sesuai dengan ukuran. Terus panjang-panjangnya ini ya. Nah, nanti di sini akan bertemu dengan titik yang tadi kita tarik ke bawah sepanjang baju, dari yang mundur 1 cm hingga yang kita turunkan 8 cm dari pola awalnya. Sini ya, merupakan ujung dari nanti sampirnya. Selanjutnya kita rapikan di bagian atas untuk sampir. Sini kita naikkan 8. Seperti biasa, seperti sampir di satu kutu baru. Sini kita naikkan 8. Kita naikkan 8. Sini titiknya kita pertebal ya, titik yang awal yang mundur dari titik awal pola 8 cm. Selanjutnya kita tarik ke bawah lurus sepanjang lebar titik awal yang kita panjangkan 5 cm. Kita tarik ke bawah sini, jadi ujung sini ya, ujung ini sampai tadi yang kita mundurkan 8 cm sini. Tarik terus
Setelah kita naikkan yang 8 cm tadi ini ya, kita naikkan 8 cm, kita tarik garis lurus ke bawah terus menuju bagian bawah yang kita turunkan dari pola awal 5 cm di sini. Jadi tarik atas terus terhingga ya sampai menuju yang kita naikkan 8 cm ini. Selanjutnya yang kita mundurkan 1 cm atau 2 cm tadi kita naikkan sama, kan tak terhingga, jadi kita tarik. Tuh, kita naikkan tak terhingga itu. Selanjutnya yang kita naikkan 8, kita hubungkan lurus dulu itu. Selanjutnya kita naikkan 2 cm bagian kiri sini, kita garis karena untuk tekuk leher nggak menggunakan lurus, jadi miring ya seperti ini. Nah, selesai ini sampirnya, kita cek ulang. Ini bagian dari sampir atas, ini yang ditarik ke bawah terus ya terhingga melewati yang kita turunkan di sini tadi 8 cm tidak terhingga. Ini kita naikkan 8 melewati titik awal dari leher, tarik ke bawah terus menuju ini yang kita panjangkan adalah 5 cm. Nah, hingga jadi ya sampirnya terus ke bawah sudah kelihatan. Selanjutnya kita harus merapikan untuk kerung lengannya. Jadi kalau kebaya harus sekalian dibikin kerung supaya ngepres nanti di polanya, jadi nggak ribet. Anggaplah saya itu lingkar lingkar lengan saya adalah, saya pakai biar press itu 48. Untuk bikin kerung pola depannya saya bagi 2, jadi sama dengan 24. Ini yang akan memakai ukuran 24 ini waktu kita akan membuat pola lengan untuk sisi miringnya 24. Jadi di sini saya kerung 24 untuk lengannya. Di sini ya, saya kerung. Terus pakai meteran. Nah, di sini kebetulan sudah pas 20 cm. Kita urutin lingkar di sini ya. Meterannya ini lingkar terus. Itu kalau bikin kerung ini. Nah, jadi pas di angka 24. Di sisi miring nanti waktu bikin pola adalah 24 sesuai dengan kerung lengan pola bagian depannya. Pola depan saya anggap sudah selesai. Kupnat sudah 4 ya, 1 2 3 4 karena kan nanti di double kan memotongnya. Selesai untuk pola depannya. Bisa hati-hati dilihat kembali. Untuk membuat pola belakang kebaya
2 kutu baru dengan 8 knotnya. Kita mulai untuk menghitung lebar pola belakangnya. Lingkar badan saya ada 92, jadi dibagi 4, ditambahnya 2 kalau di pola belakang ya, hasilnya 25. Jadi lebar pola belakang adalah 25 cm. Nah, ukur 25, nah ini lebarnya adalah 25. Kita kasih garis 25. Selanjutnya panjangnya adalah 70. Ukur panjangnya adalah 70. Jadi sini di 26, kita di bawah 10 ya. Selanjutnya kita garis terus di bawah ya. Selanjutnya terus memanjang ya. Tadi lebar di atas adalah 26, berarti untuk di bawah juga 25 ya, bukan 26 itu untuk yang pola depan, pola belakang 25 karena ditambah 2 garis. Jadi kotak ya. Selanjutnya kita turunkan 2,5 cm untuk bahunya. 1,5 cm kita kasih tanda di sini, setengah ke 2,5. Kita hubungkan. Selanjutnya dari ujung sisi kanan sini ya, kita tarik 8. Bahu 12 seperti biasa ya. Jadi kalau untuk pola belakang ini tidak mengalami perubahan, hanya knotnya saja 4, seperti kayak bikin pola baju wanita seperti biasa. Kita rangkumkan, tidak usah pakai pengaris ya. Yang tadi kita mundur 8 cm, dan kita menuju ke garis yang diturunkan 2,5. Kulitnya sama panjang punggung seperti di pola depan adalah 37. 37. Ingat dari garis nomor 2 setelah diturunkan yang 2,5 ya, yang punggung untuk mencari garis pinggang. Selanjutnya
kita naikkan panjang sisi 15 untuk mencari garis ketiak. Ini karena kup naiknya 4, jadi untuk sisi kanan garis punggungnya juga harus diperjelas 37. Lalu kita bikin kotak pinggang ini ya. Ya, ini biasa kita hubungkan titik ketiak dengan garis bahunya, hubungkan dengan garis segitiga ya. Ingat terus siku tuh ya, di garis pinggang 37 tadi kita majukan 1 cm karena memakai kup nut 4 ya, jadi 1 cm saja. Kemudian kita pakai garis yang kita hubungkan, nah ya, dari yang kita majukan 1 cm kita tarik ke bawah. Setelah kita mundurkan atau kita tambahkan 3 seperti pola yang di depan. Oke. Bedanya kalau pola belakang tidak usah dipanjangkan yang 5 cm itu, karena yang pola belakang kan tidak memakai sampir, jadi cukup biasa polanya, seperti membuat pola baju wanita seperti biasanya. Kita hubungkan selesai. Yang kita tambahkan, kita garis lurus ya, selesai. Dan bawahnya seperti ini, tidak ada perubahan, semua persis pola baju wanita. Sekarang kita mengerjakan 4 kup necknya. Kita langsung ke garis pinggang, menuju garis pinggang. Sisa dari yang kita majukan 1 cm kita bagi untuk menjadi 4 kup nut. Pertebal ya. Caranya lebar pola kan 25. Setelah dimajukan 1 berarti di minus 1 masih 24. 24 ini kita bagi 3 untuk 2 kup nut ya, untuk 2 kup nut. 2 kup nut dikali 2, jadi kan nanti 4 kup nut gitu. Jadi hitung di sini 24 bagi 3 jadi adalah 8 caranya ada 8 untuk 2 kup nut seperti itu. Hitung sini adalah 8. 1
8 lagi, 2. Sekarang jarak dari koordinat 1 ke tepi adalah ini 8. Koordinat 1 ke koordinat 2 8, koordinat 2 ke tepi ujung sini adalah 8. Jadi nah ini 8, ini 8. Selanjutnya kita melukis koordinatnya seperti layang-layang. Nah, kalau untuk tinggi koordinat di pola belakang itu lebih tinggi dari pola depan. Jadi boleh 12 atau 13. Ya, 13 ya. 12 ya. Pas sini bawah juga 2. Yang di bawah adalah tetap 11. Tingginya saja yang berbeda. Oke, bawahnya adalah 11. Tingginya 12 juga boleh. Selanjutnya untuk ke kanan lebarnya adalah setengah senti, sama seperti pola yang di depan. Selanjutnya kita tarik garis lurus. Ini tingginya tadi 12, yang bawah adalah 11. Nah, bawahnya ada 11, lebar ke kanan setengah senti, 0,5. Ini sama sini juga 0,5. Koordinat harus diukur tepat ya, biar hasilnya pas. Dan koordinat 1 sudah selesai. Sekarang untuk koordinat yang satunya. Untuk koordinat ini ya, sama tingginya adalah 12. Ini 12. Ini bawah turun 11. Sini untuk ke kanan setengah senti ya, 0,5. Ke kiri juga 0,5. Selanjutnya kita hubungkan garis lurus seperti membuat layang-layang. Hubungkan ke bawah 11 sama seperti pola depan. Untuk tingginya saja, kalau pola belakang tuh koordinatnya harus lebih tinggi. 12 boleh, 13 boleh. Tuh. Jadi, ya, layang-layang biasa. Kita buat layang-layang. Di setengah senti di sini ya. Yang kita geser kirinya, nah, senti di sini kiri. Yang penting menghitungnya benar. Sama kiri lah setengah senti, kita bikin tarik garis
bagus ya. Nah, selesai untuk 4 kurbatnya di pola belakang. Selanjutnya kita cek ulang. Adalah 8 ya. Oke, kita lengkungkan menuju titik yang kita turunkan 2,5. Tarik garis miring adalah 12 garis baku. Selanjutnya dari garis kedua ini, garis kedua kita turunkan 8 panjang punggung untuk mencari garis pinggang. Sini 37 saya pakai, kita naikkan panjang isi 15 untuk mencari titik ketiak. Selanjutnya dari titik ketiak kita hubungkan menuju titik garis bahu tadi. Nah, selanjutnya kalau di pola depan kebaya yang sebelumnya kan saya kerung 24 ya, 24. Kenapa 24? Karena lingkar dari lubang lengan saya adalah 48. Cukup kalau 48 biar nggak kendor ya. Tuh. Nah, di sini sama kita kerung seperti pola depan pakai meteran. Jadi memutar itu harus mencapai 24 di sini ya. Ini harus 24. Sini terus 24 ya. Karena kurang, nah kita lakukan di sini. Nah, di sini kita bentuk supaya menjadi 24. Ya, supaya kita samarkan dulu karena harus mengukur 24. Sini harus 24 supaya nanti begitu memasang lengannya pas, tidak kerut, gunanya mengerung tangan itu seperti itu. Nah, pas ya. Jadi ini adalah 24 sama seperti pola yang di depan. Kalau namanya adalah 24. Setelah sudah 24 baru kita tebalkan biar mudah untuk memotongnya nanti. Nah, ulang. Gerak bahu kita tarik dari titik ketiak, sudah kita kerung 24, turun dari garis pinggang kita majukan 1 cm untuk menuju 4 kupnat ya. Jaraknya sama ini, ininya 12, untuk bawahnya 11. Karena untuk kupnat pola belakang harus lebih tinggi ya. Untuk pola belakang yang di bagian bawah tidak mengalami perubahan ya. Jadi di sini tidak kita turunkan karena yang belakang itu biasa, pola biasa. Karena ini kebaya 2 kutub baru 8 kupnat,
ini mengikuti aja, jadi tidak ada perubahan untuk pola belakangnya. Selanjutnya adalah membuat pola lengan kebaya 2 kutu barunya, 8 kupnatnya ya. Di pola badan sudah saya kerungkan 24. Nah, karena lingkar lubang lengan saya adalah 48. Nah, untuk mencari garis puncak ya, dari sini itu 48, saya bagi 4, hasilnya adalah 12. Kita ukur puncaknya ya, adalah 12. Sini standar. Selanjutnya saya menginginkan panjang lengan saya adalah 60, jangan sampai di atas pergelangan tangan ya, jadi harus di bawah untuk kebaya. Adalah 60. Selanjutnya dari titik puncak ini kita tarik garis lurus. Tarik garis lurus ya, dari yang 12 tadi, tarik garis lurus. Tak terhingga ya. Seperti itu. Terus selanjutnya kerung lengan yang di pola badan, baik depan maupun belakang, kan 24 ya, 24. Otomatis sisi miring dari pola lengan adalah 24. Karena kebaya di lengannya harus ngepas, jangan terlalu longgar ya. Ini ke angka 24 sisi miringnya ya. Ingat harus pas, hitungnya harus pas biar nanti waktu memasang lengan ke badan, ke baju badannya itu pas, tidak kerut. Selanjutnya kita garis miring. Ingat dari ujung tadi, ujung pangkal sini tadi, tarik garis lurus. Tarik garis lurus. Itu. Selanjutnya lubang lingkar pergelangan tas saya sampai adalah 12, 11 apa-apa ya, suka pergelangan ini seperti 12 dan agak bisa ditarik tas sedikit, keras itu. Nah, kita garis gampang ya, kalau ngitungnya benar. Lengan itu baik
membuat polanya dan menjahitnya itu gampang, penting hitungnya benar. Selanjutnya dari sisi miring ke panjang lengan kita hubungkan dengan garis lengkung. Garis lengkung. Nah, seperti ini. Nah, itu kan sudah menyerupai lengan ya. Nah, itu. Sekarang kita membahas untuk kerungnya. Kan nggak mungkin kalau lengan itu lurus begitu ya, jadi harus dikerung lengkung. Panjang sisi miringnya adalah 24 dibagi 4 sama dengan 6 ya, berarti sisi ini nanti jaraknya adalah 666 gitu ya. Hitung dari bawah kita 6 lagi sampai jumlahnya menjadi 24 itu. Nah, ya 1 2 3 4 6 cm 6 cm 6 cm 6 cm 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 24. Selanjutnya di titik yang pertama kedua dari yang ujung pangkal kita majukan 1 cm, kita majukan 1 cm ya, kita tanda di situ ya. Begitu juga untuk titik kedua dari bawah titik pertama yang kita bagi, kita mundurkan 1 cm. Kalau di sini maju, di sini mundur, yang bawah adalah mundur belakang. Oke, kasih tanda. Selanjutnya kita hubungkan supaya nanti waktu pasang lengannya itu pas. Kita hubungkan, tidak usah pakai alat, kita lukis aja tuh. Lukis, nah seperti itu. Nah, kita lukis seperti ini ya, kita belakang. Belakang yang tadi mundur 1 cm sama kita lukis. Itu sambung. Kita pasang, saya pakai baju merah ya. Lukis. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat kembali sebelum dipotong ya. Dikerung pola badan di lubang lengannya, lingkar lubang lengannya adalah dikerungnya itu 24 dikerungnya ya. Kalau lingkar lubang lengannya kan 48, jadi dibagi 2 jadi 24. Otomatis untuk sisi miringnya ini adalah harus 24 biar nanti pas untuk dipasangnya ya. Jadi harus diperhatikan antara membuat kerung badan dengan pola lengannya. Kita perhatikan lagi untuk tinggi titik puncak ini dari lengan, puncak lengan ini adalah 12 dari ujung sini 12 puncaknya,
Dari mana 12? Dari 48 dibagi 4. Selanjutnya ini adalah panjang lengan sesuai yang kita inginkan. Saya memakai glove ya, harus dihitung benar-benar kalau panjang lengan. Nah, untuk lubang, lingkar lubang pergelangan tangan saya pakai adalah 12. Kalau suka 11 ya 11 nggak apa-apa, 13 kalau untuk perempuan nggak apa-apa ya. Selanjutnya kita hubungkan ini ya. Selanjutnya sisi miringnya adalah 24. Nah, untuk agar sesuai dengan kerung, kan kalau lurus dipasang kan nggak enak nanti, jadi ada rumus yang sudah pasti. 24 yang di kerung badan. Nah, 24 kita bagi 4 hasilnya 6. Jadi kita bagi 4 di sini. 24 kita bagi 4 kan hasilnya 6. 1 2 3. Jadi jarak titik awal ke titik yang pertama adalah 8, kedua ada 8, ketiga 8, ke puncaknya adalah 8. Jadi 1 2 3 4. Puncaknya adalah 6. Saya ulangi, sisi miringnya kan 24, kita bagi 4 hasilnya 6 ya. Jadi dari titik puncak bawah, puncak yang di bawah bukan yang atas ya, sisi miring, titik sisi miring ini, titik yang pertama adalah 6, kedua lagi 6 jadi 12, ketiga lagi 6 adalah 18, keempatnya adalah 6 juga, jumlahnya jadi 24. Titik yang pertama, kedua dari ujung kita majukan 1 cm ya, ini sama titik yang bawah, paling bawah menuju titik pertama yang paling bawah ya. Setelah kita hitung 6 mundur 1, setelah itu kita hubungkan, kita melengkungkan. Menghubungkannya bukan pakai penggaris tapi dilengkungkan, kita lukis seperti ini. Harus tingginya harus 1 cm supaya nanti pas ini. Nah, selanjutnya tinggal memotong pola tangannya. Selanjutnya kita cek ulang pola yang sudah kita potong. Yang pertama ini adalah pola bagian depan. Ini adalah sampirnya ya, sudah lengkap dengan benar, karena harus dicek ulang sebelum memotong bahan ya. Pola belakangnya benar sudah 4 ya, sudah 4 ya, sudah. Selanjutnya adalah pola tangannya. Nah, oke, tinggal melebar saja semua bahan dengan berdua. Nah, ini supaya gampang, tidak kurang nanti tak keselip. Nah, kalau mungkin kupnat 2, diusahakan untuk membuat polanya itu 2 gitu. Setelah nanti kita potong semua, hasil akhirnya itu akan seperti ini. Nah, ini kupnatnya adalah 8, 1 2 8, ini 3 4 belakang, ini ya, ini 5 6 ya, 7 8 kupnatnya. Ini adalah kupnatnya 1
cm, setengah senti ya. Jadi 1 cm dibagi 2 karena kupnatnya ada 4, jadi 2 di kupnatnya ada 8, jadi 2 cm itu untuk 2 kupnat. Kalau yang satu kutu baru kan 1 cm untuk 1 kupnat ya. Ini 1 cm, setengah 1 cm ya, setengah. Jadi total kupnatnya itu biarpun 8 tapi ukurannya adalah 4 cm, sama seperti kupnat 4. Kupnat 8 ukurannya juga 4 cm, kupnat 4 juga 4 cm. Jadi kalau untuk 8 dikecilkan saja, terhabis kalau 1 cm bikin 8 kupnat, semuanya 1 cm. Jadi setengah kanan setengah kiri setengah, kanan 1 ke kiri 1 dan kupnat 4 ya. Demikian cara membuat kebaya 2 kutu baru dan 8 kupnat. Selanjutnya pola yang terakhir kita buat adalah pola kutu barunya. Karena kutu barunya 2, untuk mempermudahkan saat memotong bahan, usahakan kita membuat polanya juga 2 ya. Ini 2 lembar, karena satu pola kutu baru kan membutuhkan 2 lembar kain. Saya akan memakai panjang kutu barunya itu adalah 40 ya, 35 juga boleh, 30 juga boleh. Kalau 40 biar agak ke bawah dan bisa nutupin kemben sedikit gitu ya. Kalau pakai rok jadi juga karetnya ketutup. Nah seperti ini saya memakai adalah panjangnya 40. Untuk lebar atasnya kutu baru itu lebih panjang, lebih lebar dari kutu baru yang di bawah. Di atas saya memakai lebarnya adalah 7 ya, 7 seperti ini. Tanda lebar bawahnya tadi kita kasih tanda ini 40, lebar di bawahnya adalah 4 cm ya, karena 2 kan nanti lebarnya menjadi 8 gitu ya. Selanjutnya kita tinggal narik garis saja ya. Ini adalah 40 ya. Ini adalah kutu baru, kita lihat ulang. Kutu barunya adalah jumlahnya 2, jadi usahakan kita untuk mempermudah saat memotong bahannya, kita membuat polanya juga 2, karena satu pola membutuhkan 2 lembar bahan ya. Lebar atas adalah 7, panjangnya saya sampai 40, 30 juga boleh, 35 boleh, kalau pakai ya 40 ya.
sekaligus membuat dua pola kutu barunya. Untuk sebelah kanan di bagian pola baju sebelah kanan dan kirinya ya. Setelah kita potong semua, hasilnya akan seperti ini. Ini adalah pola bagian depannya ya. Ini adalah pola bagian depannya. Sebelum dipotong bahan ya, motong bahan, pola harus dicat ulang ya. Ini ya, sampirnya ini adalah kupnatnya 4 kan ya. Ya, tuh. Selanjutnya kita cek dari pola belakangnya. Kalau pola belakang kan sama seperti pola baju wanita biasa ya, jadi di bawahnya juga tidak ada perubahan, cuma kupnatnya ini 4 ya. Nah, selanjutnya adalah untuk lengannya. Kalau bikin pola lengan itu diusahakan selalu double kertas ya, jadi waktu nanti memotong tinggal melebarkan seperti ini saja. Begitu, jadi gampang ya, langsung sekaligus dapat 2 lengan begitu, seperti ini ya. Selanjutnya karena sudah tadi udah jelas sekali untuk kerung lengannya ini ya. Tadi kerung lengannya adalah 24 ya. 24 ya, nih di pola badannya juga sudah dikerung 24 nih, di pola lengan ini pola badannya ini ada 24, jadi gampang saja, nanti sudah pasti akan pas untuk dipasangnya, nggak kerut, nggak akan kerut dan nanti pas ya. Untuk pasangnya bisa melihat dari video yang sudah tayang ya, cara pasang lengan tuh. Nanti ini yang kutu barunya ya. Jadi kalau bikin kutu baru 2, usahakan bikin polanya juga 2, jadi nanti lebih gampang waktu motong ya, jadi tinggal tempel-tempel gitu, potong selesai gitu. Ya. Oke. Selanjutnya hasil akhirnya dari baju. Nah, ini tadi yang sudah dibikin pola itu akan seperti ini. Nah, pas lengannya semua pas, enggak udah kerut. Nah, sudah di kerung. Nah, tadi kupnatnya kan ada 8, ini 1, 2, nih kan setengah senti ke kanan, setengah senti ke kiri, jadi nanti hasilnya seperti ini. 1, 2, 3, 4 ya, 5, 6 nih, 7, 8 ya. Nah, untuk kutu barunya nih ya, ditanam di sisi kiri 1 nih, sisi kiri 1, dan di sisi kanan lengan yang kanan ini adalah 1 nih, seperti ini ya. 2. Ini boleh misalnya untuk yang atas ini tidak datar, nggak apa-apa, dibikin melengkung. Nah, ini kan kalau disatukan seperti ini.
Nah, ini nggak dibikin datar nggak apa-apa, jadi melengkung seperti ini. Nah, begitu. Kalau mencoba boleh ya, jadi kayak setengah lingkaran gitu. Kalau ini kan lurus. Apa? Kalau anak muda biasanya mau dibikin lengkung. Nah, kalau yang pakai hijab kan nggak kelihatan, jadi ya nggak apa-apa, lurus. Kalau nggak pakai hijab, di model nggak apa-apa, nanti kelihatan sini melengkung. Nah, di sini melengkung. Jadi kalau disatukan itu menyerupai setengah angka 8 gitu, jadi lebih lucu aja begitu ya. Demikian cara membuat kebaya kutu baru, dua kutu baru maksudnya ya, kanan kiri ini, dengan 8 kupnat. Demikian dari kami, saksikan video berikutnya.